Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini kita akan memulai kembali yaitu kajian kita, lebih tepatnya latihan membaca kitab berbahasa Arab yang sebelumnya terhenti. Saat itu kita bahas kitab Tadhkiratus Sami' belum selesai ya. Insyaallah nanti kalau sudah normal lagi kita akan melanjutkan lagi di masjid. Karena masjid belum dibuka, maka kita isi dengan mengkaji kitab yang baru yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap al-ilmu. Kitab ini sebenarnya adalah ringkasan, namanya khulasah, itu ringkasan dari kitab yang beliau susun sendiri yang berjudul Khulasatu yang berjudul apa? Ta'zimul Ilmi. Ya, Ta'zimul Ilmi. Kitab itu beliau susun, kemudian beliau ringkas, jadilah Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Apa alasan beliau meringkas? Insyaallah akan kita baca pada muqaddimah. Dan insyaallah kajian ini akan kita adakan setiap hari ba'da Isya, Senin sampai Kamis. Insyaallah ya. Senin sampai Kamis. Baik, langsung saja kita baca halaman ke-7. Halaman ke-7 muqaddimah dari al-muallif hafizahullahu taala. Saya baca dulu. Jaga, fadhal. Al-mu'azzami وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد فهذه من كتاب تهذيب العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج نائب الفاعل نعم وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار فأسأل الله لي وله لزوم معاكب التقديم والفوز بجوامع فضله العظيم. Baik, semangat. Segala puji bagi Allah Al-Mu'azzami, yang mengagungkan, yang diagungkan dengan tauhidnya, dan salawat Allah dan salamnya atas hambanya dan rasulnya Muhammad yang dikhususkan karena kelebihannya. Bi ajalli, ajal, bukan bi ajli. Kalau bi ajli karena, li ajli, bi ajalli,
Ajal. Isim tafdhil ajal, jalil. Kemuliaan. Dengan bi ajalil mazidi, yang termulianya tambahan. Termulianya tambahan. Dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang memiliki keutamaan dan pemahaman yang lurus. Baik. Fadhal, terus. Amma ba'du. Maka ini adalah kitab Min kitabi, dari kitab Ta'dhimul Ilmi, ringkasan lafaz. Disiapkan iltiqatiha, iltaqata. Apa? Iltaqata. Petikan. Pungutan. Disiapkan dengan petikan-petikannya. Disiapkan dengan petikan-petikannya untuk yang bermaksud untuk dihafalkan. Maka dikeluarkan darinya untuk manfaat-manfaat al-mazkurah yang dihafalkan. Al-mazkurah yang disebutkan, al-lubab intisarinya. Dan dijadikan di dalamnya contoh-contoh dari setiap bab untuk menjadikannya di dalam jiwa-jiwa talib. Syamsan nahari. Siang. Matahari siang. Layaknya matahari di siang hari. Dan menjadikannya pelajaran. Menjadikan yatarasyahu. Pendidikan. Ya, siapa yatarasyahu? Yatarasyahu. Fa'ilnya hum. Kembali kepada talaba, agar mereka para talib terdidik, terlatih kepada amal dan itikar. Apa itikar? Mengingat. As'alullaha, maka aku berharap pada Allah untukku dan untuk mereka senantiasa menetapi senantiasa menetapi pengagungan. Ma'akid apa? Jamak dari ma'kid. Ma'ukida, sesuatu yang diikat, simpul atau pengikat at-ta'zim, yang bisa menjadikan kita mengagungkan. Wal fauza, dan kemenangan yang dijawab ini dengan jawami, seluruh keutamaan yang mulia, yang agung. Baik, ahsan. Anda baca lagi ya. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bit tauhid. Segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan tauhid. Wa sallallahu wasallama ala abdihi. Semoga salawat Allah dan salamnya atas hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsusi bi ajallil mazid, yang dikhususkan dengan apa tadi? Ajal, yang paling mulianya tambahan. Artinya apa? Mu'alif mendoakan semoga sholawat dan salam yang termulia ditambahkan kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yi sadidi, dan atas sahabat, atas alinya, keluarga beliau dan sahabatnya yang memiliki keutamaan dan ra'yu as-sadid, awar ra'yi as-sadid, yaitu akal yang lurus. Amma ba'd, fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi, maka ini dari kitabku yang berjudul Ta'zim al-Ilm.
khulasatul lafzi, berupa ringkasan lafadznya. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifzi, yang dipersiapkan dengan petikannya sebagai tujuan maksud al-hifz. Untuk apa? Dihafal. Ya, jadi di antara tujuan, bisa kita simpulkan di antara tujuan beliau meringkas supaya kitab ini dihafal. Fastukhrija minhu lil manfaatil mazkuratil lubabi, maka dikeluarkan minhu darinya, dari kitab beliau ini untuk manfaat yang disebutkan intisarinya. Ya, kalau kitabnya terlalu panjang maka mungkin intisari tidak mudah diambil, tapi kalau diringkas, dipadatkan, intisarinya bisa kita pegang. Wa ju'ila fihil unmudhaju min kulli babin, dan dijadikan di dalamnya, di dalam ringkasan ini, model atau contoh sampel dari setiap babnya. Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar. Nah, ini termasuk di antara tujuannya pula, agar ringkasan ini ada di dalam jiwa para talib. Jadi kitab ini ditujukan untuk para talibul ilmi. Ya, agar apa? Bagaikan syamsan nahar, matahari di siang hari, terang. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal iddikar, dan agar mereka juga terdidik, terlatih setelah menghafal, setelah yaitu mengambil intisarinya, mereka bisa mengamalkan dan mengingat-ingatnya. Fa as'alullaha li, maka aku mohon kepada Allah untukku, walahum, dan untuk mereka. Hum kembali kepada siapa? Talabah, ya. Jadi para pelajar yang mengambil manfaat dari kitab ini, luzuma ma'aqidit ta'zim, agar mereka senantiasa menetapi simpul-simpul pengikat-pengikat pengagungan terhadap ilmu, wal fauza bijawami'i fadlihil azim, dan agar mereka yaitu fauz. Apa fauz? Menang, mendapatkan kesuksesan dengan segala keutamaan ya dan keagungan yang agung. Taib. Nah, ini wallahu alam nampaknya ini muqaddimah, muqaddimah khulasatu ta'zimil ilmi. Adapun setelahnya kemungkinan sudah diringkas, ya, muqaddimah ta'zimul ilmi yang sudah diringkas. Fadhal. Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Amma ba'du, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbahu faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu wa bi qadarin nuqsani wa bi qadarin nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul 'abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilmi. Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaihi wa wafadat rusulu fununihi ilaihi wa lam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi wa la li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimiyal Hafidha rahimahullahu
lamaha hadzal ma'na fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musammatu min sunanihil musammati bil musnadil jami'i bi babin fi i'dhamil ilmi wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi wa hiya al-usulul jami'atu al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu wa man dhayya'aha falinafsihi adha'a wa lihawahu ata'a fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu yadaka aw kata wa fuka nafakha wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Baik, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya ini sebagian apa? Sebanyak orang-orang yang mengajar, belajar dan yang mengajar. Amma ba'du, maka sungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu adalah yang diwakafkan terbatas atas bagian hatinya dari memuliakan ilmu dan mengakukan ilmu dan memuliakannya. Maka barang siapa yang hatinya terpenuhi dengan mengakukan ilmu dan memuliakannya, niscaya soluha akan akan baik keadaannya. An yakuna, agar menjadi tempat baginya. Akan menjadi tempat baginya. Dan dengan takaran yang kurang. Wa bi qadri nuqsan, dan kadar. Dan sekadar sesuai dengan kadar kurangnya haibah itu, pengagungan pada ilmu di dalam hatinya. Di dalam hati, maka berkuranglah bagian seorang hamba dari ilmu sampai menjadi di dalam dari hatinya itu sebuah hati yang tidak ada di dalamnya sesuatu pun dari ilmu. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, niscaya cahaya akan menyinarinya, timbul padanya atasnya, dan akan berdatangan utusan funun ini diartikan berbagai macam ilmu dan kepadanya ilahi walam yakun, dan tidak ada lihimmatihi, karena dan tidak ada baginya keinginan, antusias keinginan untuk mencapai kecuali dengan talaqi mengambilnya, dan tidak ada pada dirinya kelezatan kecuali memikirkan, kecuali berpikir di dalam ilmu. Dan waka'anna, dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullah memandang terhadap makna ini. Maka beliau menutup kitabnya Al-Ilmu dari Kitabul Ilmi di dalam sunannya. Dan beliau menutup Kitabul Ilmi dari sunannya yang dinamakan dengan Al-Musnad Al-Jami' dengan sebuah bab yang di dalamnya terdapat mengagungkan ilmu.
dan yang paling A'wan. dan yang lebih menolong apa? Menolong. Dan yang lebih menolong sesuatu terhadap sampainya kepada mengagungkan ilmu dan memuliakannya, yaitu dengan mengetahui simpul-simpul keagungannya, pengagungannya, dan yaitu pondasi secara keseluruhan, Al-Jami'ah, yang mengumpulkan. Dan dan yang direalisasikan karena keagungan ilmu di dalam hati. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Dan barang siapa yang menyanyiakan, dan barang siapa yang menyanyiakannya pada dirinya, dia akan disia-siakan. Maka bagi jiwanya ia disia-siakan, ia menyanyiakan, dan kepada hawa nafsunya ia mentaati. Maka janganlah ia mencela fatara apa? Apabila ia futur darinya, kecuali dirinya sendiri. Ini peribahasanya. Yadaka, kedua tangan kata mengikatnya, wafuka, dan mulutmu nafakho, yang berhembus, meniupnya. Apa artinya? Nanti insyaallah. Yang terakhir, dan pada siapa yang tidak memuliakan ilmu tidak akan memuliakannya. Baik, Ana baca nanti, ana ulangi. Loh. Usai. Taib. Kayaknya malam ini mukaddimah dulu enggak apa-apa ya? Pemanasan, masa habis libur langsung di get noy. Kecuali kalau udah nyaman nanti urusan lain ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Ya. Tadi sudah terjemahkan. Hanya saja di sini beliau intinya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah adada man ta'allama. Ya, sejumlah orang yang belajar dan mengajar. Jadi pujian terhadap Allah itu sebanyak orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Amma ba'd, fa inna hazzal abdi minal ilmi mawqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Maka sesungguhnya bagian hamba terhadap ilmu atau dari ilmu mauquf, terbatas, terhenti, ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Ya, sesuai dengan bagian hatinya berupa pengagungan dan pemuliaannya. Apa artinya? Ya, seseorang itu dilihat berapa kadar ilmu yang ia miliki dan bermanfaat baginya, tergantung kadar pengagungannya terhadap ilmu. Ya, jadi orang kalau tidak mengagungkan ilmu, maka kelihatan kalau dia itu ya sebatas itu bagian ilmu yang ada pada dirinya. Gak banyak. Kalau orang itu menyanyiakan ilmu, meremehkan ilmu, ya sudah, maka ini sebagai tanda kalau orang ini ilmunya ya segitu. Tapi kalau dia mengagungkan ilmu, maka paling tidak bagian ilmu itu ada pada dirinya sejumlah itu. Jadi banyak tidaknya ilmu seseorang tergantung sejauh mana dia mengagungkan apa? Ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, maka siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu dan memuliakannya, saluha an yakuna mahallan lah, maka hatinya akan saleh, akan baik,
untuk menjadi mahallan. Apa mahallan? Tempat lahu bagi apa? Lahu. Hu kembali kepada ilmu. Ya. Jadi kalau hatinya dipenuhi pengagungan terhadap ilmu, maka hatinya akan menjadi tempat yang saleh, tempat yang baik untuk ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb, dan sejauh mana kadar kurangnya pengagungan terhadap ilmu fil qalbi di dalam hatinya, yang kusu hazzul qalbi minhu, maka akan berkurang pula lah bagian hamba minhu dari ilmu tersebut. Naam, hatta yakuna, kalau sampai begitu maka bisa sampai menjadi minal qulubi, hatinya termasuk di antara hati-hati qalbun laisa fi syai'un min ilmi, hati yang tidak ada di dalamnya sedikit pun berupa ilmu. Kalau orang sudah nemen yaitu meremehkan ilmu, ya, sudah nemen tidak mau mengagungkan ilmu, maka hatinya kosong dari ilmu. Dan orang yang kosong dari ilmu tentu orang yang sangat merugi. Taib, selanjutnya, faman azzamal ilma, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu alaihi, maka akan muncul anwaruhu, cahaya-cahaya ilmu atas dirinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan akan berdatangan utusan-utusan funun, berbagai macam ilmu itu kepada dirinya. Ini perumpamaan. Jadi ibarat kalau orang itu mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu itu akan muncul di dalam dadanya, dan ilmu-ilmu itu akan berdatangan kepada dirinya. Ya, ini perumpamaan yang luar biasa. Walam yakun, sehingga kalau sudah seperti itu, tidaklah lihimmatihi, tidak ada pada himmahnya. Apa himmah tadi? Keinginan, ya, antusias, ghayatun, yang memuncak, illa talaqihi, kecuali mengambilnya. Jadi orang semakin mengagungkan ilmu akan semakin haus, akan semakin lapar ingin mendapatkan ilmu. Ya, wala li nafsihi ladzatun illal fikru fi, dan tidak ada bagi jiwanya kelezatan kecuali memikirkannya. Dan subhanallah, ini sangat pas dengan kajian yang kita lalui sebelumnya, yaitu kitab Tadhkiratus Sami'. Ya, enggak jauh beda dari ini, motivasi untuk apa? Untuk antusias dalam apa? Ilmu. Ya, kalau sudah sampai sampai ya bahasa gampangnya gila ilmu, ya semua itu akan menjadi haus, menjadi lapar. Ya, meskipun kita mungkin jauh ya dari apa yang telah diupayakan oleh para ulama kita. Kalau kita lihat sejarah mereka, maka kita nggak ada apa-apanya. Tapi dengan kita mau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita, yang nggak sibuk-sibuk banget, ya, kita mau datang ke majelis ilmu, ya ini sudah perlu patut untuk diapresiasi. Nah, kita nggak bisa seperti mereka, tapi paling tidak ada pengagungan terhadap ilmu sehingga kita mau datang menuntut ilmu. Jadi apa? Kalau orang sudah seperti itu, maka ia akan merasakan kelezatan dengan memikirkan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammad, dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi Al-Hafidh. Jadi kunyahnya Imam Ad-Darimi Abu Muhammad rahimahullah. Lamaha, beliau memandang atau mengisyaratkan hadal makna ini. Fa khatama, sehingga beliau menutup kitabul ilmi min sunanihi, kitabul ilmi di dalam sunannya, al-musamma, yang berjudul Al-Musnad Al-Jami'. Jadi termasuk faedah di sini, kitabnya Imam Ad-Darimi itu sebenarnya judulnya apa? Al-Musnad Al-Jami'. Ada pembahasan tersendiri apa itu musnad, apa itu jami', itu tidak kita bahas. Yang jelas kita taunya Sunan Ad-Darimi, kan gitu ya. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan apa lagi? Kitab Sunan yang masyhur ada 4. Sunan
Abu Dawud. Sunan Ad-Darimi enggak termasuk, tapi dikenal Sunan Ad-Darimi. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Kutubus Sittah minus Bukhari Muslim. Tirmidzi, Nasa'i. Ya. Tapi sebenarnya yang sunan itu 3, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Tirmidzi itu jami'. Ya, Jami' At-Tirmidzi, termasuk pula Jami' Al-Musnad Al-Jami' li Imam Ad-Darimi. Ya, Imam Ad-Darimi. Istilah sunan apa, jami' apa itu ada dalam pelajaran tentang hadis, mustalah al-hadis. Taib. Bibabin dengan suatu bab, sebuah bab fi i'dhamil ilmi, dalam pengagungan terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ana belum pernah melihat kitab Sunan Ad-Darimi. Yang jelas di bagian akhir ini enak ya kalau ada perpustakaan punya banyak kitab langsung coba lihat. Sunan Ad-Darimi coba kita cek. Ada perpustakaan enak ya. Coba dicek benar enggak ini bagian akhir dalam kitabul ilmi, bab pengagungan terhadap ilmu. Taib wa a'wanu syai'in, dan yang paling menolong, sesuatu yang paling membantu. Dari apa? Ana. Alal wusul, untuk sampai ila i'dhamil ilmi, dalam pada pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan memuliakannya, ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, yaitu mengenal simpul-simpul pengagungannya. Nah, di sini al-mu'allif mengisyaratkan, ya kalau kita urutkan ya, sejauh mana orang itu memiliki ilmu, sejauh mana pengagungannya terhadap ilmu. Kapan seorang dikatakan benar-benar mengagungkan ilmu? Kalau dia mengenal simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu. Jadi urut-urutannya seperti itu, ya. Jadi tujuan utamanya agar orang berilmu. Tujuan utama agar orang memiliki ilmu, dan yang kita bahas ilmu tentu ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, orang dikatakan berilmu ketika dia mengagungkan ilmu. Dan orang bisa mengagungkan ilmu kalau dia mengenal simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu. Jadi saling apa? Berkaitan. Nah, simpul-simpul ini beliau namai dengan apa? Wahyal usulul jami'ah, pondasi-pondasi yang mencakup. Ya. Jadi bisa kita artikan pula ma'aqid itu al-usul. Simpul, pondasi yang mencakup. Al-muhaqqiqatu, yang merealisasikan li'azamatil ilmi, mengagungkan ilmu, keagungan ilmu, fil qalbi, di dalam hati. Faman akhadha biha, maka siapa yang mengambilnya, kana mu'azziman lil ilmi, maka ia mengagungkan ilmu, mujildan lahu, memuliakannya. Wa man dhayya'aha, maka siapa yang menyia-nyiakannya, kembali kepada mana ini? Wa man dhayya'aha. Ma'rifat ma'aqidi ta'zimil ilm. Maka siapa yang menyanyiakan mengenal simpul, prinsip atau pondasi pengagungan terhadap ilmu, fali nafsi adha, maka ia telah menyanyiakan dirinya sendiri. Ya, orang kalau enggak punya ilmu ya sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Wali hawahu ata'a, dan kepada hawa nafsunya ia mentaati. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan ia cela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini suatu ungkapan yang menunjukkan salah sendiri. Kalau orang Jawa bilang salahmu dewe, ya. Kalau kamu tidak punya ilmu, karena kamu tidak mengagungkan ilmu, karena kamu tidak mencoba mengenal simpul-simpul yang bisa menjadikan engkau mengagungkan ilmu, itu salahmu sendiri. Nah, fala yaulamanna in fatara anhu illa nafsahu, janganlah ia cela apabila ia futur darinya
terputus dari ilmu kecuali dirinya sendiri. Yadaka au kata. Ini perumpamaan tadi ya. Yadaka au kata. Dua tanganmu mengikatnya, wa fuka nafaqa, dan mulutmu meniupnya. Ini adalah suatu masal perumpamaan. Jadi dikisahkan ada orang yang mau nyebrang laut, mungkin dari pulau ke pulau, tapi dia nggak punya apa istilahnya pelampung. Dia hanya punya kirbah. Kirbah itu tempat minum yang biasanya terbuat dari apa? Kulit. Ya, dia cuma punya kirbah. Nah, kirbah ini bisa untuk menjadi pelampung kalau ditiup, diisi apa? Angin. Disebul itu ya. Tapi karena orang ini takut kehausan, kan kirbah itu tempat air untuk minum, maka dia tidak mengosongkan air. Jadi cek se ono banyune kok nek ngelak cek iso diombe, tapi dia meniupnya. Jadi ada angin, ada air. Sudah gitu dia mengikatnya tidak kuat. Jadi sudah dalam kirbah ini isinya tidak full angin, ketika dia ikat nggak kuat. Akhirnya apa? Ketika dia pakai untuk berenang, belum sampai tujuan sudah tenggelam. Nah, maka salamu dewe. Nah, itu bahasa Jawanya salamu dewe. Ya. Yadaka au kata, sing naleni awakmu dhewe, tangan-tanganmu dhewe, wa fuka nafakha, sing nyebul ya apa? Lambemu dhewe. Yang meniup ya mulutmu sendiri. Nah ini, ditalen-taleni dhewe, disebul-sebul dhewe, teko tengah-tengah kelem ya salahmu dhewe. Nah ini perumpamaan. Nah kalau kita bawa kepada apa yang diterangkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, kalau kamu nggak mengagungkan ilmu, kamu nggak punya ilmu, saya kok nggak berilmu, Ustaz? Lah kamu seneng nggak sama ilmu? Ya seneng sih, cuman sekedar seneng aja, ya. Lah kamu tahu nggak apa yang membuat kamu mengagungkan ilmu? Nah ini nggak tahu saya, Ustaz. Nah, ya salahmu sendiri kalau kamu sampai sekarang nggak berilmu. Paham ya? Jadi Al-Mu'allif memberikan muqaddimah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita sampai sekarang ya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, ya salah kita sendiri. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengenal bagaimana cara kita mengagungkan ilmu yang dengannya diketahui kadar keilmuan kita. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Maka siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Taib. Nah, akhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah dari Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala dari kitab Ta'zimul Ilm. Jadi wallahu alam bisawab, muqaddimah yang halaman 7 ini dugaan ana muqaddimah khulasatu Ta'zimil Ilmi. Jadi setelah beliau meringkas, beliau kasih muqaddimah. Adapun yang halaman 8 ini muqaddimah kitab aslinya. Dan mungkin juga sudah beliau ringkas ya. Nah, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan al-maqidul awal, simpul yang pertama dari khulasatu ta'zimil ilmi. Taib, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.